Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-10 pada Lab Akuntansi Keuangan 2, materinya yaitu berupa aplikasi akuntansi Accurate Online. Tujuan pembelajaran untuk aplikasi akuntansi Accurate Online itu ada dua. Ini khusus yang pertemuan ke-10 pada mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 2. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengenal aplikasi akuntansi secara online. Jadi mengenal aplikasi akuntansi khususnya Accurate secara online. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah menggunakan Accurate Online. Langsung saja saya mulai dari inti materi pertama, mengenal aplikasi akuntansi Accurate Online. Mengenal Accurate Online. Accurate Online itu merupakan software akuntansi berbasis web. Artinya untuk dinamakan juga sebagai cloud accounting yang digunakan dalam pencatatan transaksi, terus bisa digunakan untuk manajemen persediaan, terus untuk bisa perpajakan, sampai pada penyajian laporan keuangan yang semuanya serba otomatis. Software Accurate berbasis web atau cloud accounting tadi artinya bahwa data disimpan pada server secara online. Jadi untuk datanya disimpan secara cloud, secara online, itu untuk bisa digunakan kapanpun, dimanapun. Karena bersifat cloud computing, yang kedua berarti dapat diakses dari berbagai perangkat komputer. Apakah dari laptop, apakah dari smartphone, dari HP, dari tablet, PC, ataupun untuk media peralatan komputer yang lain. Terus di dalam Accurate Online itu disediakan fasilitas update otomatis. Terus keunggulannya karena data disimpan di server online, tadi artinya secara cloud computing, berarti akan menghilangkan resiko kehilangan file lokal. Terus tentunya untuk cloud accounting di sini juga akan mendukung dari kolaborasi tim. Jadi untuk seperti yang diketahui di dalam Accurate itu bisa digunakan oleh beberapa user sekaligus secara bersamaan. Nah ini kita sebelum lebih jauh ke Accurate Online, ini sebaiknya kita bisa memahami pengenalan Accurate Online lebih dulu. Jadi Accurate Online itu merupakan cloud accounting. Artinya merupakan software khusus akuntansi yang berbasis web dengan berbagai kelebihan, mulai data disimpan di server online sampai pada daya dukung kolaborasi tim. Tentang perkembangan software Accurate,
Accurate itu pertama kali diberi nama Accurate 2000 oleh perusahaan yang menciptakan. Itu muncul pada tahun 1999. Sampai pada 2015 itu untuk ada menggunakan Accurate Desktop. Itu Accurate Desktop berkembang sampai sekarang muncul versi-versi yang terbaru. Jadi untuk di dalam Accurate itu ada dua versi, ada versi Accurate Desktop, yang itu untuk softwarenya tertanam pada komputer. Terus yang kedua ada Accurate Online, tadi yang secara cloud computing. Perkembangan pertama mulai tahun 2000, sekitar 1999 atau 2000 namanya Accurate 2000, terus mengalami perkembangan versi sampai sekarang versi yang kelima. Itu sudah ada sejak tahun 2015 dan berkembang sampai sekarang. Sedangkan untuk yang Accurate Online itu mulai muncul tahun 2017 dan tentunya berkembang sampai saat ini. Itu tentang perkembangan dari software Accurate. Intinya mulai sekitar tahun 2000 itu mulai, terus ada 2017 mulai yang Accurate Online. Terus dari manfaat Accurate Online bagi bisnis khususnya itu ada manfaat utama sebanyak 4. Yang pertama yaitu manfaat untuk menghindari dari kesalahan perhitungan. Mengingat kalau pada Accurate itu kan banyak otomatis perhitungan. Jadi perhitungan-perhitungan itu akan disajikan secara otomatis oleh Accurate. Yang kedua, manfaat Accurate Online yaitu memudahkan dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya bahwa Accurate Online itu bisa meningkatkan efisiensi, bisa meningkatkan pekerjaan, dan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Itu manfaat yang ketiga. Terus manfaat yang keempat, kita akan diberikan kemudahan di dalam menyajikan laporan keuangan. Jadi kalimatnya kita bukan kemudahan di dalam menyusun laporan keuangan, tapi kita diberi kemudahan bukan menyusun, tapi hanya menyajikan. Karena untuk semua laporan keuangan ataupun laporan non keuangan itu akan otomatis disusun oleh Accurate Online. Pada intinya, manfaat utama dari Accurate Online untuk bisnis itu hal yang pertama untuk memudahkan, hal yang kedua untuk menghilangkan, hal yang ketiga untuk meningkatkan. Tadi kemudian yang pertama apa? Untuk memudahkan di dalam pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Kemudian berikutnya di dalam menyajikan laporan keuangan, kita tinggal pakai menu dalam hitungan detik, itu akan langsung muncul. Terus untuk menghilangkan dari kesalahan perhitungan. Kalau dalam hal meningkatkan, berarti bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan, terus dengan Accurate Online juga bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, setelah tadi manfaat utama Accurate Online, sekarang kelebihan-kelebihan apa dari penyajian Accurate Online sebagai cloud accounting? Intinya ada sebanyak 4 keunggulan utama. Yang pertama tentunya mudah digunakan.
Yang kedua yaitu sesuai dengan PSAK. Yang ketiga bahwa di dalam Accurate Online itu fiturnya lengkap. Terus untuk keamanan, enkripsinya itu sudah setara dengan perbankan. Kelebihan Accurate Online dilengkapi juga dengan fitur perpajakan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Jadi ada 4 kelebihan atau keunggulan utama dari Accurate Online. Yang pertama tentunya mudah digunakan, sesuai dengan PSAK, fiturnya lengkap, baik kebutuhan jasa, bisnis atau manufaktur, keamanan datanya sudah setara dengan perbankan, dalam hal perpajakan sudah sesuai dengan peraturan. Mengenai karakteristik Accurate Online, yang pertama bisa dilihat dari aspek biaya. Bahwa Accurate Online itu hanya mengenakan langganan, bisa tahunan atau bisa dibayar langganan bulanan. Terus bisa diakses web atau bisa diakses dalam banyak device, multi device. Database-nya disimpan secara cloud server. Terus untuk di dalam pembuatan perusahaan, satu database itu per perusahaan. Karakteristik berikutnya disediakan update secara otomatis. Kelebihan yang berikutnya kita tidak perlu instalasi programnya, tidak perlu instalasi softwarenya. Terus disediakan juga otomatis database itu oleh vendor, disediakan backup otomatis oleh vendor. Jadi ada beberapa karakteristik utama dari Accurate Online. Yang pertama kita bisa lihat dari segi biaya sampai pada dari segi backup, di mana untuk Accurate Online menyediakan backup otomatis. Tentang alur penggunaan Accurate Online, seperti yang tampak di layar, itu bisa kita pahami. Yang pertama kita harus melaksanakan pendaftaran akun. Setelah pendaftaran akun berhasil, kita melaksanakan setup perusahaan. Terus kita lanjutkan dengan input data master perusahaan. Lanjut, kita memasukkan transaksi harian. Semua proses-proses di dalam Accurate Online itu secara otomatis. Kita nanti tinggal menyajikan laporan keuangan, bisa digunakan untuk analisa bisnis, dan juga diperlukan untuk keputusan manajemen. Jadi bisa kita pahami di sini, tentunya sebelum menggunakan Accurate, kita harus mendaftar akun. Untuk mendaftar akun seperti yang tampak gambar di sebelah kanan, kita tinggal nanti masuk web accurate.id, kita tinggal mengisi, ini bapaknya tinggal di panah bawah, diklik, itu nanti akan muncul pilihan ibu, tinggal kita isi nama kita, terus kita isi email kita isi nomor HP, terus kita isi password yang akan digunakan untuk login nantinya. Di dalam penerapan Accurate Online secara trial, itu untuk satu pendaftaran nomor handphone hanya bisa 1 kali saja. Jadi untuk kita bisa menjelajahi Accurate Online itu disediakan secara gratis.
Tetapi waktunya hanya percobaan selama 30 hari. Itu untuk satu nomor HP hanya bisa 1 kali daftar saja. Setelah kita isi nama, email, nomor HP, password, terus kita klik daftar. Ini hampir sama dengan pengoperasian pada Accurate desktop. Ini ada pendaftaran akun, tapi kalau di dalam desktop kan kita harus instalasi dulu. Terus kita setup, kita memasukkan nama-nama perusahaan, kita input data akun, data master untuk pelanggan, data master untuk pemasok, barang jasa, akun, baru kita bisa melaksanakan transaksi harian. Semuanya akan diproses otomatis saling dihubungkan. Kita tinggal laporan keuangan mau dilihat. Itu bisa secara cepat sekali. Ini alur penggunaan Accurate Online. Setelah kita berhasil mendaftar, itu nanti akan ditampilkan pertama kali berupa struktur menu Accurate Online. Yang pertama kita hadapi yaitu ada dashboard. Dashboard Accurate Online itu berisikan ringkasan tentang penjualan, tentang pembelian, tentang laba rugi perusahaan, tentang kas bank, ataupun nanti akan ditampilkan grafik performa perusahaan. Itu pertama kali yang kita jumpai ada dashboard. Terus berikutnya kita dihadapkan ada menu pilihan pembelian, ada penjualan, persediaan, kas dan bank, buku besar, ataupun untuk pengaturan aset tetap. Ini struktur menu Accurate Online. Selanjutnya tentang output dari Accurate Online. Apa yang kita dapatkan dari Accurate Online? Intinya sebagai output dari Accurate Online itu terdiri dari beberapa paket laporan keuangan sesuai dengan PSAK, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan di negara kita. Sebagai laporan utama, kita akan mendapatkan laporan neraca. Terus kedua laporan laba rugi. Yang ketiga laporan arus kas. Yang keempat laporan neraca saldo. Fungsinya apa? Laporan neraca seperti kita ketahui fungsinya untuk melihat posisi keuangan perusahaan. Kalau laporan laba rugi, selain melihat laba atau rugi perusahaan, kita bisa melihat kinerja operasional perusahaan. Kalau untuk laporan arus kas, berarti kita untuk melihat pergerakan cash flow perusahaan. Kas masuk, kas keluar, dari investasi, dari pendanaan, dari operasi, itu nanti masuk pada laporan arus kas. Sedang untuk yang laporan neraca saldo, itu kan digunakan untuk menampilkan keseimbangan akun. Terus disediakan juga selain laporan utama, ada laporan pendukung, yaitu ada laporan piutang, ada laporan pendukung hutang, ada laporan pendukung persediaan, dan ada laporan pendukung pajak. Seperti yang tampak di layar, bahwa laporan pendukung piutang itu
digunakan untuk analisis piutang usaha. Kalau hutang ya jelas untuk analisis hutang usaha. Kalau persediaan kita bisa melihat mutasi dan nilai persediaan. Terus kalau kelebihan laporan pendukung yang lain pada Accurate Online, yaitu adanya laporan pendukung perpajakan. Jadi di dalam Accurate Online itu sudah menyajikan laporan perpajakan lengkap. Nah, ini untuk output dari Accurate Online. Sebelum ke kesimpulan, saya buatkan pada intinya. Silakan pada pertemuan aplikasi Accurate Online ini yang utama tadi kita bisa memahami apa itu Accurate Online. Terus kita bisa memahami ada banyak kelebihan-kelebihan, banyak manfaat dari Accurate Online. Sehingga kita punya perusahaan tertarik untuk menggunakan Accurate Online. Jadi pilihannya menggunakan Accurate Desktop atau Accurate Online. Kalau untuk secara lokal ya digunakan yang Accurate Desktop. Kalau simpan datanya secara cloud bisa digunakan untuk pilihannya berupa Accurate Online. Terus dipahami juga intinya pada alur penggunaan Accurate Online. Pada intinya perbedaannya kalau yang desktop kita instalasi, kalau untuk yang online kita hanya daftar akun saja karena sistemnya disediakan secara cloud computing. Kita coba pada Accurate Online. Nah, kita untuk mendaftar pada Accurate Online silakan masuk account.accurate.id. Kalau sudah account.accurate.id tinggal kita enter, kita akan diberikan tampilan seperti yang tampak di layar, seperti yang ada pada slide tadi. Tapi kalau ini yang secara ringkas, kita bisa memilih email atau nomor HP dan password saja. Silakan untuk diisikan email atau nomor HP, silakan diisikan passwordnya, silakan masuk. Atau bisa menggunakan untuk yang masuk dengan Google. Pada website yang lain, pada untuk pendaftaran, itu seperti tadi ada memasukkan nama, memasukkan email, nomor HP, ataupun password. Ini kita mudah saja hanya memasukkan nomor email, handphone, dan password masuk. Itu nanti langsung kita berhasil pendaftaran akun tanpa ada aktivasi, tanpa ada klarifikasi yang lain. Cukup daftar saja selesai. Kalau sudah daftar, penting diingat untuk email, nomor HP, ataupun password, kita nanti menggunakan login. Ini kita pakai daftar sekarang. Ini kalau untuk pertama ya, kita untuk mendaftar, kita gunakan tombol daftar sekarang. Kalau untuk tampilan tadi kita gunakan untuk masuk. Nah ini kita gunakan kalau untuk menggunakan pertama kali silakan pilih yang daftar sekarang. Dipilih Bapak atau Ibu, silakan diisi nama, isikan email, nomor HP, silakan diisi password. Di centang pendaftaran, silakan klik daftar. Sudah pernah daftar, silakan bisa masuk sekarang. Itu nanti pilihannya yang seperti ini. Hanya diminta untuk memasukkan email atau HP atau nomor password, silakan terus masuk. Bisa dipahami ya, jadi untuk pertama kali daftar, kita ngisi nama Bapak atau Ibu lengkap.
Kalau sudah berhasil daftar, kita hanya memasukkan email, nomor HP, dan password. Kalau sudah berhasil masuk, itu nanti kita pertama kali untuk setup perusahaan. Silakan nanti untuk masuk ke setup perusahaan, nanti data usaha dan lain sebagainya, itu akan dijelaskan masing-masing pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini karena baru pengenalan, itu hanya masuk pada pendaftaran Akuret Online. Terus yang berikutnya untuk mengenai tampilan awal dari Akuret Online. Seperti dijelaskan tadi bahwa ada dashboard di dalam Akuret Online. Dashboard Akuret Online, tadi kan ada tampilan ringkasan untuk penjualan, ada pembelian. Tinggal kita cari ke bawah. Terus ada laba rugi, ada kasbank, ada untuk grafik performa. Silakan bisa nanti untuk diperhatikan dari tampilan dashboard utama pada Akuret Online. Ini untuk merupakan tampilan dashboard utama. Sedangkan untuk modul-modulnya berada berderet tegak ini. Secara vertikal ada modul pengaturan, ada modul perusahaan, buku besar, terus ada modul kasbank, berikutnya ada modul untuk penjualan, ada modul pembelian, persediaan, aset tetap. Nah ini untuk perpajakan kita gunakan modul SmartLink. Untuk menampilkan berbagai laporan keuangan kita gunakan daftar laporan. Untuk laporan-laporan yang dijelaskan tadi, silakan tinggal pilih bagian keuangan dan lain sebagainya. Mana yang kita butuhkan untuk disajikan. Ada pilihan pada memoris, ini yang pernah ditampilkan laporannya. Terus ada laporan kelompok keuangan, laporan kelompok pusat laba biaya. Terus ada kelompok buku besar, dan seterusnya. Pengoperasian juga tinggal kita pilih untuk jenis-jenis laporan yang dibutuhkan, ini ada di sebelah kanan. Jadi saya yakin untuk Akuret Desktop ini juga mudah karena pada dasarnya pengoperasiannya sama untuk yang Akuret Desktop. Tapi untuk perbedaannya hanya pada tampilan dan posisi menu saja. Jadi yang tadi untuk dijelaskan, langkah pertama silakan bisa untuk registrasi, isikan data-data yang diperlukan, silakan nanti bisa memasukkan data usaha sampai nanti kita memasukkan data transaksi, terus kita bisa untuk menampilkan berbagai laporan keuangan yang kita butuhkan, di mana untuk berbagai laporan keuangan tadi sudah dikelompok-kelompokkan tersendiri. Mau melihat laporan pembelian, tinggal pilih kelompok kategori pembelian. Persediaan, atau nanti untuk piutang, kas dan bank, ada untuk utang. Jadi untuk laporan juga disajikan detail secara lengkap. Untuk mengenai pengoperasian ataupun kelebihan ataupun penggunaan modul ataupun fitur-fitur itu akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini untuk sementara, silakan bisa untuk mencoba daftar Akuret Online, isi saja sesuai data asli. Silakan dicentang, terus pilih daftar. Kalau sudah berhasil, silakan dicoba masuk sekarang. Silakan dicoba untuk pembuatan usaha baru bisa menggunakan
sampel-sampel yang sudah ada pada Akuret Online. Nanti yang lain-lain selengkapnya dibagi pada beberapa episode pertemuan yang akan datang, penggunaan modul sampai pada laporan. Pertemuan yang ke-10 aplikasi akuntansi Akuret Online, saya simpulkan bahwa Akuret Online itu merupakan solusi manajemen keuangan berbasis web yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Terus tentang keunggulannya, dengan fitur keamanan data yang kuat dan kemudian akses melalui cloud, menjadikan Akuret Online sebagai alat yang strategis untuk keunggulan kompetitif di era digital. Itu kesimpulan dari pertemuan ke-10. Demikian untuk materi pertemuan ke-10. Tadi untuk dijelaskan baik secara teori maupun secara praktek tentang aplikasi akuntansi Akuret Online. Seperti biasa, harapannya yang dijelaskan semua dosen mudah dipahami, mudah dimengerti, dan tentunya memiliki manfaat. Kalau ada kekurangan dalam bentuk ucapan, bentuk penulisan, ataupun bentuk yang lain, untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akhiri sesi ke-10 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami semua.